Halo, assalamualaikum sahabat keren, sahabat keluarga berencana. Kembali lagi di sini di channel saya Inung Budi, yang pada saat ini saya ingin membahas lagi tentang efek WFH, tapi dari sisi dampak yang lain. Kalau video saya yang lalu tentang dampak WFH, yaitu berkumpul akhirnya lengah, terpapar. Tapi saat ini tentang dampak berkumpul yang terkapar lengah akhirnya kebobolan. Hehehe. Tapi yang namanya saja dampak, pastilah semua ada risikonya. Nah, video kali ini akan memuat tentang efek WFH, kelengahan, dan KTD atau kehamilan tidak direncanakan. Kita menyadari bahwa kondisi WFH itu membuat intensitas berkumpulnya suami istri di rumah itu semakin leluasa. Dan tidak disangka-sangka, ternyata kondisi angka kehamilan saat ini meningkat tajam. Yang lebih memprihatinkan lagi, kehamilan itu justru terjadi pada ibu-ibu yang sudah tergolong resti atau 35 tahun lebih usianya. Bahkan ada juga yang sudah 40 tahun. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak lagi kepada sahabat keren semuanya untuk mengingat kembali tentang berbagai risiko apabila hamil di masa pandemi dan bahayanya hamil di usia resti, tentunya dengan upaya pencegahannya. Kehamilan merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi pasangan yang menginginkan. Tapi bagaimana bila kehamilan itu terjadi karena suatu kelalaian yang dialami oleh ibu-ibu resti dan terjadi pada masa pandemi COVID pula? Nah loh, bisa dibayangin kan bagaimana rumitnya nanti. Jadi tidak direncanakan, ujuk-ujuk jadi gitu aja. Inilah yang disebut dengan KTD atau kehamilan tidak direncanakan, atau orang sering bilang dengan kebobolan. Hal ini pasti akan menjadi masalah tidak hanya bagi keluarga yang bersangkutan, tapi juga akan merepotkan bagi nakes dan vaskes yang menanganinya nanti. Bagaimana tidak? Saat ini di vaskes atau rumah sakit itu sudah dipenuhi dengan pasien COVID. Masih ditambah lagi dengan banyaknya ibu-ibu yang akan melahirkan, apalagi bila ibu hamil tersebut dengan kondisi positif COVID. Nah, kondisinya seperti ini yang akan melahirkan usianya resti malah terpapar COVID lagi. Bisa kita bayangkan betapa beratnya tambahan beban kerjaan para nakes dan vaskes saat ini. Dengan alasan inilah, maka sahabat keren semuanya wajib tahu kenapa banyak himbauan untuk tunda kehamilan di masa pandemi COVID ini. Ini nih penjelasannya. Jadi pemahaman sederhananya seperti ini. Pertama, kondisi imun ibu hamil itu cenderung menurun. Itu yang menyebabkan ibu hamil itu rentan terinfeksi, termasuk virus COVID ini. Apabila si ibu hamil tadi sudah terinfeksi, itu akan lebih parah bila dibanding dengan pasien COVID yang tidak hamil. Sehingga ibu hamil yang terpapar COVID itu perlu penanganan yang lebih serius. Ini yang akan berpengaruh pada keselamatan ibu dan janinnya nanti. Walaupun belum terbukti bahwa ibu hamil yang positif COVID itu nanti akan menular kepada janinnya, namun bila pada trimester pertama ibu mengalami panas yang tinggi, itu bisa menyebabkan cacat lahir pada bayi. Yang kedua, ibu hamil enggan memeriksakan kehamilannya ke tempat vaskes atau rumah sakit karena takut terpapar. Padahal periksa kehamilan itu sangat-sangat penting. Karena tidak pernah periksa tadi, ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, kemungkinan terjadi janin mati dalam kandungan atau yang sering disebut stillbirth. Ada angka 28% dari survei. Apalagi kalau si ibu tadi memiliki komorbid atau penyakit penyerta, ini lebih berbahaya lagi. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Ini dari survei juga ada angka 6% kenaikannya. Jadi karena jarang periksa, tahu-tahu ada kondisi kehamilan yang di luar rahim, dan akhirnya satu-satunya jalan harus dioperasi. Yang ketiga, karena kondisi yang seperti ini, ibu hamil itu jadi tidak bisa memperoleh perawatan kesehatan secara optimal. Kemungkinan yang keempat itu bisa terjadi keguguran. Selama pandemi ini ada kenaikan angka dari 5-15% angka keguguran. Apabila
rumah sakit tidak mampu menangani pendarahan secara cepat dan optimal, ini bisa menyebabkan kematian ibu dan bayinya. Yang ketiga, kondisi seperti ini bisa membuat ibu hamil mengalami gangguan mental atau depresi. Ini yang menyebabkan bayi lahir prematur atau bisa juga menyebabkan kemungkinan keguguran. Jadi jelas ya, yang pertama tadi karena ibu hamil itu rentan, yang kedua takut, yang ketiga depresi. Nah, takut nggak sahabat keren semua dengan berbagai risiko tadi apabila tetap akan hamil pada masa pandemi COVID ini? Lalu bagaimana dengan risiko ibu hamil yang sudah resti? Sahabat keren juga harus tahu tentang ini loh. Jadi yang pertama itu terjadi kemungkinan adanya penyakit diabetes gestasional atau kadar gula ibu hamil itu naik tiba-tiba selama kehamilan. Kondisi ini bisa menyebabkan janin tumbuh lebih besar dari normal. Ini nanti bisa menyebabkan kesulitan pada saat persalinan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya hipertensi gestasional. Tekanan darah ibu tiba-tiba naik selama kehamilan. Ini yang membuat suplai darah ke plasenta itu berkurang. Risiko yang ketiga yaitu terjadinya kelahiran prematur atau BPLR. Ini disebabkan oleh kondisi medis ibu atau masalah kesehatan lainnya. Bayi yang lahir kurang dari 37 minggu itu biasanya mengalami BPLR atau berat badan lahir rendah. Yang ini tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan selanjutnya. Yang keempat, potensi bayi lahir secara sesar. Ini juga disebabkan oleh kondisi medis ibu yang mengalami komplikasi sehingga bayi harus dilahirkan secara sesar. Yang kelima yaitu kemungkinan terjadinya Down syndrome atau ketidaknormalan kromosom. Semakin bertambah usia ibu hamil di atas 35 lebih, makin besar pula potensi terkena Down syndrome. Nah, sahabat keren semuanya, itu tadi berbagai kondisi ibu hamil yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Untuk itu kita harus bisa cegah terjadinya KTD di masa pandemi dengan jurus andalan kita, yaitu memakai alat kontrasepsi. Karena KTD itu bisa terjadi disebabkan oleh satu, karena tidak pakai KB, yang kedua tidak tahu masa suburnya, dan yang ketiga karena siklus haidnya yang tidak teratur. Itu sangat berpotensi terjadinya KTD. Untuk itu mari jangan ragu lagi memakai alat kontrasepsi di masa pandemi COVID ini agar tidak terjadi kebobolan lagi. Berbagai alat kontrasepsi tentunya sahabat keren semua sudah tahu, dari yang hormonal yaitu pil suntik dan implan, dan yang non hormonal yaitu IUD, kondom, MOP dan MOW. Dan bagi pasangan yang sudah tidak ingin menambah anak lagi, silahkan pilih yang MKCP atau metode kontrasepsi panjang yaitu IUD, implan, MOP atau MOW. Atau sekalian saja memilih MOP atau MOW karena bersifat permanen. Silahkan pilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ayo ikut KB, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.